Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswa Teknik Industri angkatan 2024 kelas A. Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang sistem sirkulasi darah. Namun sebelum itu perkenalkan, saya sebagai ketua kelompok Mei Weswito dengan NIM 2024 72005. Saya Eko Laudin dengan NIM 2024 72035. Saya Dania Belete dengan NIM 2024 72031. Saya Syarudin Salaswa dengan NIM 2024 72009. Saya Najwa Supamena dengan NIM 2024 72037. Saya Sernya dengan NIM 2024 72029. Baik, di sini kami akan membahas tentang materi sistem sirkulasi. Apa itu sistem sirkulasi darah? Sistem sirkulasi darah adalah sistem organ yang mengedarkan darah, membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, serta mengangkut karbon dioksida dan limbah untuk dikeluarkan. Sistem ini terdiri dari jantung sebagai pompa, pembuluh darah sebagai saluran, dan darah itu sendiri sebagai medium transportasi. Jenis-jenis sirkulasi terbagi menjadi dua, yaitu sirkulasi darah besar, sistematik, dan sirkulasi darah kecil, yaitu pulmonal. Di sini saya akan membahas tentang sirkulasi darah besar, yaitu sistematik. Mengalirkan darah kayak oksigen dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung kanan. Berikutnya, sirkulasi darah kecil atau pulmonal. Ini mengalirkan darah dari jantung kanan ke paru-paru untuk pertukaran gas, oksigen masuk, dan karbon dioksida keluar, dan kembali ke jantung kiri. Sistem ini memiliki tekanan lebih rendah dan kapasitas darah yang terlibat relatif lebih kecil dibandingkan sirkulasi sistematik. Selanjutnya adalah jantung yang berfungsi untuk memompa dan mengedarkan darah yang mengandung oksigen serta nutrisi ke semua sel, jaringan, dan organ tubuh. Tak hanya itu, jantung juga bertugas membuang zat sisa dan karbon dioksida. Jantung terdiri dari 4 ruang utama dengan kandungan oksigen dan darah yang berbeda. Di antara ruang-ruang ini terdapat pemisah berupa otot dinding yang tebal yang disebut septum. Berikut adalah berbagai ruang dalam jantung. 2 ruang di atas disebut atrium atau serambi. Atrium kanan menerima darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh, sedangkan atrium kiri menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru. 2 ruang di bawah disebut ventrikel atau bilik. Ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan dan memompanya ke paru-paru, sedangkan ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri dan memompanya ke seluruh tubuh melalui aorta. Dalam jantung terdapat 4 katup yang berfungsi memastikan aliran darah hanya bergerak satu arah dan mencegah darah berbalik arah. Berikut adalah 4 katup jantung dan letaknya. Katup triskupid terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Katup pulmonal terletak di antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis. Katup biskupid terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Katup aorta terletak di antara ventrikel kiri dan aorta. Setelah jantung memompa darah, selanjutnya darah mengalir melalui pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi sebagai jalur transportasi bagi darah yang keluar maupun kembali ke jantung. Di sini terdapat 3 jenis pembuluh darah utama, yaitu arteri yang membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, selanjutnya vena yang membawa darah kembali ke jantung, dan kapiler yaitu pembuluh halus tempat terjadinya pertukaran gas, nutrisi, serta sisa metabolisme antara darah dan sel-sel tubuh. Oke baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme darah. Darah berperan sebagai pengangkut berbagai zat penting. Di dalamnya terdapat sel darah merah yang membawa oksigen, sel darah putih yang melindungi tubuh dari penyakit, trombosit yang membantu proses pembengkuan darah, dan plasma darah sebagai cairan tempat semua komponen tersebut mengalir. Selain mengangkut oksigen dan nutrisi, darah juga membawa sisa-sisa metabolisme untuk dibuang melalui organ pengeluaran. Mungkin itu saja video pembahasan dari kami tentang sistem sirkulasi darah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.